warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempelajari teks eksplanasi. Sebelum memulai presentasinya, perkenalkan nama saya Depa Kalista Kairunisa dari kelas 11 IPS 1. Nah, di sini ada pembahasan. Teks eksplanasi adalah teks yang memuat penjelasan proses terjadinya sebuah peristiwa alam, sosial, maupun budaya. Jenis teks ini dirangkai secara kronologis sehingga menyajikan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Pertama, mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau dibaca. Yang kedua, menemukan gagasan umum dan fakta penting. Dalam teks eksplanasi, pernahkah kamu mendengar atau membaca informasi mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi di lingkunganmu? Fenomena atau peristiwa tersebut seperti hujan deras, gempa bumi, atau peristiwa angin puting beliung, dan yang lainnya. Selain itu, kita sering pula mendengar peristiwa-peristiwa yang terkait dengan masalah sosial dan budaya. Misalnya, seorang anak SMA yang berhasil menjuarai lomba penelitian remaja, lomba salah satu jenis olahraga, atau siswa SMK yang berhasil menciptakan alat pendeteksi gempa bumi. Memahami informasi dalam teks eksplanasi. Karena teks eksplanasi bertujuan untuk menyampaikan informasi, maka teks eksplanasi harus menggunakan kalimat efektif agar pembaca tidak menjadi bingung atau salah memahami informasi yang disampaikan. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Gagasan umum merupakan pernyataan yang menjadi inti dari sebuah teks pembahasan. Biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Fakta penting ialah pernyataan yang bersifat nyata atau faktual dan tergolong penting. Yang kedua, menemukan gagasan umum dalam teks. Menemukan gagasan umum dalam teks eksplanasi merupakan bagian penting dari memahami teks tersebut. Dengan memahami gagasan umum, Anda dapat mengerti bagaimana teks tersebut menyampaikan pesan. Yang kedua, mengonstruksi informasi. Mengonstruksi atau membangun kembali informasi dalam teks eksplanasi ini maka harus dipahami bahwa tidak ada perbedaan istilah antara struktur teks eksplanasi dengan bagian-bagian pokok teks eksplanasi, di mana kita perlu terlebih dahulu memperhatikan ciri-ciri teks eksplanasi apa saja. Nah, apa saja sih ciri-cirinya? Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, struktur. Terdiri atas pernyataan umum, penjelasan, dan interpretasi. Yang kedua, bagian pokok. Bagian pokok memuat fakta-fakta seputar fenomena yang dibahas dalam teks. Yang ketiga, fokus. Dalam artian menyampaikan tanggapan yang berbelit-belit akan membingungkan pendengar. Jelas. Kita perlu memilih kata yang tepat dengan struktur kalimat yang efektif. Yang terakhir, lengkap dan santun. Nah, selanjutnya, menyajikan hasil teks eksplanasi. Selain menyajikan teks eksplanasi, kita juga dituntut untuk dapat mampu mengomentari pengerjaan yang dikerjakan oleh orang lain tersebut. Di dalam memberikan komentar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu dapat mengenai kritik atau penolakan dan juga dapat mengenai dukungan atau pujian. Perhatikan contoh di bawah ini. Nah, itulah gara-gara kebiasaan kita yang sering membuang sampah di sembarang tempat, selokan menjadi meluap yang akhirnya hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya masalah banjir. Siapa lagi yang akan menderita kalau bukan masyarakat itu sendiri tempat nantinya. Oleh sebab itulah, lain kali jika ingin membuang sampah harus dibuang pada tempatnya yang benar supaya musibah tersebut tidak akan memungkinkan untuk terjadi lagi. Dari contoh di atas merupakan bentuk suatu komentar terhadap suatu teks eksplanasi tentang berlangsungnya atau terjadinya suatu kegiatan tertentu. Berdasarkan contoh di atas tersebut, komentar di dalam eksplanasi dapat didefinisikan sebagai sesuatu alasan, tanggapan ataupun sambutan atau respon terhadap suatu hal yang mereka dengar ataupun mereka baca. Dari contoh di atas itu juga, komentar dapat dikelompokkan ke dalam jenis-jenis berikut ini, yaitu 1. Kritik ataupun penolakan. Sebagai contohnya terdapat pada pernyataan yang telah dibaca tadi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Secara umum, kaidah yang terdapat pada teks eksplanasi berbeda dengan teks yang lainnya. Adapun kaidah yang terdapat pada teks ini terbagi menjadi 4 adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan kata hubung atau konjungsi yang bersifat atau yang berhubungan dengan sebab akibat. Contohnya, konjungsi kausalitas antara lain. Oleh karenanya, oleh sebab itu,
akibat, sehingga, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata hubung atau konjungsi yang bersifat kronologis, yakni berurutan dengan waktu. Adapun contoh dari konjungsi kronologis adalah kemudian, setelah itu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menggunakan kata benda yang merujuk kepada fenomena. Adapun contohnya antara lain Kabupaten Bandung, burung, gerhana, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik atau peristiwa yang terjadi. Adapun contohnya antara lain sektor industri, pariwisata, dan lain sebagainya. Yang terakhir, memproduksi teks eksplanasi. Menentukan pola pengembangan dalam teks eksplanasi. Pola pengembangan sebab akibat. Dalam pola ini, sebab bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perinci pengembangannya. Namun peran keduanya juga bisa dibalik, akibat menjadi gagasan umum dan sebab menjadi perincian. Contoh, gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta, Sabtu 27 Mei 2006, pukul 5.54 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi kurang lebih 25 km barat daya kota Yogyakarta. Gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Selain itu, dilaporkan juga terjadi longsor dan kerusakan berat pada pemukiman dan bangunan lainnya di Kabupaten Bantul karena dekat dengan sumber gempa bumi. 2. Pola pengembangan proses. Pola pengembangan proses merupakan urutan tindakan-tindakan untuk menghasilkan sesuatu atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Pola pengembangan teks eksplanasi proses bisa disusun dengan cara berikut. Yang pertama, mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. Yang kedua, membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian. Yang ketiga, menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca bisa melihat seluruh proses itu dengan jelas. Adapun contoh pola pengembangan teks eksplanasi proses sebagai berikut. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan ke-6, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak di tubuh di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku-kuku keluar pada ujung-ujungnya, rambut asli rontok dan terus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.